FC benar-benar terlihat di laga Indonesia versus Myanmar di match perdana Grup B babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Dan seperti yang sudah diprediksikan sebelumnya, kalau AFF ini penuh akan kejutan, termasuk permainan yang bisa dibilang nggak bisa santuy. Bahkan jika dibandingkan dengan babak round 3 kemarin, permainan yang jomplang 180 derajat. Tak ada permainan dari kaki ke kaki, visi permainan kurang jelas, dan tentunya mereka hanya mengandalkan okol dibandingkan otak. Namun permainan semacam itu justru sangat diminati oleh Justin Hubner. Sang preman baru timnas ini bahkan nampaknya sudah nggak sabar untuk menyusul rekan-rekannya bermain di Piala AFF 2024. Lantas seperti apa perkembangannya? Yuk. Iya betul ya guys ya. Menurut aku memang ini adalah momen yang sangat-sangat baik sekali kalau misalkan Indonesia menerjunkan Justin Hubner ya, karena seperti yang dibilang tarik baju, menjegal itu tidak terkena kartu kuning. Bahkan kemarin itu Marcelino sengaja kepalanya itu ditendang oleh salah satu timnas Myanmar ya ketika bermain laga, dan hanya dikenakan kartu kuning yang seharusnya itu bisa di kartu merah seperti di kualifikasi Piala Asia kemarin, karena Justin Hubner ini sering ya terkena kartu kuning dan kartu merah. Maka dia berpikir bahwasanya aku nih cocok ya masuk ke sini nih, karena kan pelanggaran-pelanggaran seperti itu sepertinya dibiarkan saja. Kita ulas selengkapnya. Permainan kasar yang ditunjukkan Myanmar kepada pemain timnas malam tadi benar-benar mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak, terutama ya fans timnas Indonesia yang jika melihat pemainnya dikasari dikit langsung mencak-mencak. Bahkan mereka nggak segan-segan untuk menyerang akun media sosial pribadi hingga mental mereka. Tanya aja Bahrain kalau nggak percaya. Dan terbaru, salah satu pemain Myanmar yang dengan sengaja mengarahkan bola ke kepala Marcelino Ferdinand benar-benar kena rujak fans Indonesia. Bahkan notif HP-nya sampai meledak dengan hujatan demi hujatan dengan penuh kata-kata mutiara. Meskipun mereka nggak paham sih dengan bahasa kita, setidaknya mereka cukup kaget dengan serangan dilakukan oleh fans kita. Iya, bahkan Justin Hubner sendiri aja tuh masih punya punya batasan ya ketika dia melakukan pelanggaran, dan memang cara bermainnya seperti itu kalau Justin Hubner. Tapi dia tidak kasar seperti bermain seperti orang-orang Myanmar ini ya guys ya. Makanya disebut ini adalah piala tarkam sebenarnya, karena mereka itu tidak tidak menjaga emosi, tidak menjaga juga cara bermainnya itu menggunakan otot dan tidak menggunakan otak ya guys ya. Jadi ini adalah tugas PR dari Piala AFF sendiri. Itu ada VAR ya. Kenapa VAR-nya tidak difungsikan seperti itu? Harusnya wasit tetap melihat ini sebagai sesuatu yang harus adil ya. Kalau misalnya terkena kartu kuning dan kalau memang kartu merah, harus dikeluarkan kartu merah seperti itu. Dan sekali lagi, ini adalah Piala AFF, Liga Tarkam versi resmi. Banyak hal-hal nyeleneh sering kita saksikan dari tahun ke tahun. Tackle, tarikan baju, hingga perkelahian hampir selalu terjadi setiap Piala AFF berlangsung. Karena sekali lagi, ini adalah piala paling bergengsi sejagat raya, dan paling kuat mentalnya lah yang berhak mendapatkannya. Tak hanya mental, siapa yang punya uang banyak kayaknya juga bisa memenangkan piala ini.
Dan wajar kalau Indonesia nggak pernah menang, karena di era kegelapan sepak bola Indonesia, mereka selalu kehilangan mental di laga final dan kalah uang untuk membayar perangkat pertandingan. Ya maaf nih kalau agak julid, tapi faktanya kan emang gitu. Kalau nggak ya Indonesia sudah menang 3-4 Piala AFF, karena sampai sejauh ini Indonesia menjadi salah satu tim yang menjadi langganan ke partai final. Ya untuknya taktik Sintayong itu memang berhasil ya guys ya. Tidak diturunkan tim-tim nas utama kita karena sangat disayangkan sekali kalau cara bermain pemain-pemain Asia Tenggara itu seperti ini, dan juga sepertinya Mitsubishi Cup ini tidak menyelenggarakan atau tidak sepenuhnya sistemnya itu bagus ya guys ya. Dilihat dari katanya ada VAR tapi ternyata tidak ada VAR. Yang kedua, wasitnya ini sangat-sangat tidak cermat ya dalam mengambil keputusan ya. Yang seharusnya mendapatkan kartu kuning tidak diberikan kartu kuning, dan yang seharusnya mendapatkan kartu merah tidak diberikan kartu merah. Dan pantas saja AFF ini bukan dibilang piala bergengsi ya, seperti itu. Justin Hubner penasaran dengan kerasnya Piala AFF. Sementara itu, melihat permainan kungfu yang ditunjukkan oleh pihak Myanmar malam tadi, ditambah dengan tarikan baju dan tackle yang tak berujung pada kartu, membuat Justin Hubner dalam hati ingin sekali bermain di sana. Karena hal itu adalah salah satu kesukaannya. Dia bisa bermain bebas tendang kaki dan kepala lawan tanpa menghiraukan kartu merah. Betul. Sementara itu, pelatih Sintayong sebelumnya sudah mengindikasikan bahwa ketiadaan Jenner dan Hubner baru bisa dipastikan untuk babak penyisihan grup saja. Soal Justin Hubner dan Ivan Jenner, keduanya tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia, khususnya di penyisihan grup Piala AFF, kata STY dilansir dari Antara. Di mana artinya Justin Hubner bisa bergabung dengan timnas Indonesia jika mereka bisa lolos ke babak semifinal. Ya, seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner memang sebelumnya diperkirakan bisa ikut tampil ya di Piala AFF ya. Dan itu sudah masuk dalam beberapa nama yang disebutkan STY jauh-jauh hari ya. Tetapi pada akhirnya ya mereka tidak bisa ikut karena tidak adanya izin dari klubnya masing-masing, seperti itu guys. Namun kesempatan itu mungkin masih ada ya guys ya, kalau katanya kalau misalnya Indonesia bisa masuk ke semifinal Piala AFF ini. Pembuktian timnas kepada media Amerika. Sementara itu, media Amerika Serikat ESPN memprediksi kalau timnas bakal kesulitan di Piala AFF 2024 dengan skuad mudanya. Bagaimanapun, meskipun menjadi satu kekuatan tradisional di kawasan ini, Indonesia belum pernah merasakan kejayaan di kejuaraan ASEAN, dan sebaliknya selalu menjadi penggiring pengantin dengan 6 kali menjadi runner-up sebelumnya. Meski Indonesia saat ini muncul sebagai negara yang paling unggul di Asia Tenggara, iya, memang kan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sintayong ya, turunkan ekspektasi dan Piala AFF bukan prioritas utama di PSSI dan Indonesia tentunya ya. Jadi memang STY hanya menurunkan pemain-pemain lapis kedua ya, seperti itu. Jadi kurang lebihnya ya dimaklumi saja seperti itu. Dan yang pastinya kita juga berdoa agar pemain timnas meskipun diturunkan pelapis kedua tetap bisa meraih kemenangan ya, seperti itu ya.
Oke, sampai di sini aja dulu video kali ini guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini guys. Kita ketemu